Salam sejahtera dan selamat Hari Sabat saya ucapkan semua yang menonton perbincangan sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang ke-11 yang bertajuk Menjangkau Kasih. Dan pada hari ini saya ditemani oleh dua orang ahli panel. Di sebelah kanan saya ditemani oleh Elder Robert Yonginjal, dan di sebelah kiri saya ditemani oleh Elder in Training ataupun singkatannya EIT Delphon, yang akan menemani saya membincangkan ataupun mengupas pelajaran ke-11 yang bertajuk Menjangkau Kasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mengundang Elder Robert untuk membacakan ayat hafalan dan seterusnya memimpin kita di dalam doa buka. Terima kasih Ben Brian. Ayat inti pelajaran kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-10 yang mengatakan seperti ini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Mari kita berdoa, saya pimpin di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan dengan pimpinan dan berkat-Mu yang sudah bersama dengan kami di dalam pembelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Kiranya Roh Al-Kudus Tuhan terus bersama dengan kami, supaya apa yang kami pelajari firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pada Sabat ini di pelajaran ke-11, yang bertajuk Menjangkau Kasih, dimulai dengan satu cerita. Satu cerita yang menceritakan seorang pemimpin ibadah Yahudi dan istrinya yang tinggal di Lincoln, Nebraska. Ketika itu pada suatu saat, mereka menerima satu panggilan telepon yang cukup mengganggu mereka. Panggilan itu berbunyikan suatu kata-kata yang kesat, dan begitu kasar sekali yang diucapkan di dalam panggilan telepon tersebut. Lalu mereka mendapati bahwa telepon itu datang dari seorang pemimpin kelompok kebencian di Amerika yang bernama Ku Klux Klan. Ketika mereka mengetahui identiti daripada siapa yang menelepon mereka ini, mereka boleh saja melaporkan ini, hal yang dilakukan orang ini, kepada pihak polis. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk mengetahui, mencari tahu siapa yang menelepon mereka ini, suami istri ini mendapati bahwa orang yang menelepon mereka ini timpang. Ya, timpang. Lalu apa yang mereka lakukan adalah mereka tidak melaporkan hal ini kepada pihak polis, tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka datang kepada rumah orang yang menelepon mereka ini dengan mengeluarkan kata-kata yang kesat. Mereka datangi dia, dan apa yang mereka lakukan adalah mereka memberikan dia makan, memberikan dia makanan, menu ayam yang sangat enak ataupun sangat lezat untuk makan malam. Ketika orang yang menelepon ini, yang bernama Ku Klux Klan ini, menerima layanan seperti itu daripada kedua suami istri ini, dia benar-benar terkejut. Dia sangat terkejut dengan tindakan yang mereka lakukan. Akhirnya, kebencian orang ini cair ataupun meleleh di hadapan kasih mereka yang mereka miliki. Dan pasangan itu tetap mengunjungi orang tersebut, dan ketika itu, bermulai daripada saat itu, persahabatan mereka ini mulai bertumbuh. Bahkan, orang yang menelepon kedua suami istri ini pernah berpikir untuk menjadi orang Yahudi, mengikuti kedua suami istri ini. Di dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7, saya mau bacakan lagi. Dikatakan di sini, bukan berpuasa yang kukehendaki,
ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Ironisnya, kedua pasangan ini, pasangan yang menetap di Lincoln ini, mereka tetap melakukan puasa mereka dengan jalan membagikan makanan kepada mereka pada penindasan yang lapar. Dengan jalan itu, membebaskan dia dari belenggu prasangka yang tidak adil. Jadi pada pekan ini ataupun pelajaran ke-11 kali ini, kita akan mempelajari banyak lagi sebagaimana yang digambarkan oleh Yesaya ataupun Nabi Yesaya. Di dalam pelajaran kita juga ada menyebut tentang membeli sesuatu tanpa membayar. Mari saya membawa kita semua untuk membayangkan, ya, membayangkan. Seandainya kita membawa roti, kita bawa roti di suatu tempat, contohnya di tepi jalan, yang ada ramai orang lalu lalang di sana. Lalu kita berteriak ataupun berkata seperti ini, "Hai engkau yang tidak memiliki uang, datanglah di sini, beli dan makanlah." Ketika orang mendengar, ramai orang yang mendengarkan kata-kata kita ini, kita katakan di depan orang ramai di tepi jalan, sebagai contohnya. Kita datang, oke, mari datang sini. Belilah dan makanlah makanan ini. Pasti mungkin ada orang yang ada uang, ada duit, akan datang untuk membeli. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai uang? Bagaimana mereka yang membeli? Bagaimana mereka membeli jika mereka orang-orang yang tidak mempunyai uang? Bagaimanapun, kalaulah kita menambah kalimat kita atau panggilan kita itu seperti ini, yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Yesaya, kita katakan seperti ini, "Hai engkau yang tidak memiliki uang, datang, beli, dan makanlah." Lalu kita tambahkan di situ, tanpa uang pembeli dan tanpa bayaran. Artinya di sini kita berikan secara percuma, ataupun secara gratis. Di dalam Yesaya 55 ayat 1 ini, poinnya menjadi sangat jelas. Imbauan Yesaya kepada umat Allah untuk menerima pengampunan dengan cuma-cuma. Namun ada kata membeli di situ. Apa arti kata membeli di sini? Artinya di sini adalah yang Tuhan tawarkan kepada kita, yang Allah tawarkan kepada manusia itu adalah sesuatu yang berharga. Untuk memenuhi kebutuhan dan kerinduan mereka adalah sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi kalau kita menginginkan itu, ingin mendapatkan itu, kita harus membeli ataupun menyerahkan sesuatu yang berharga. Tetapi di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberi itu secara gratis ataupun percuma. Allah dengan percuma menawarkan pengampunan dalam konteks sebuah perjanjian yang diperbaharui dengan umatnya, bukan karena hal itu gratis untuk Tuhan ataupun untuknya. Tetapi dia membeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu seharga darah hambanya sendiri, yaitu Yesus. Meskipun percuma, dikatakan dalam sekolah sahabat kita, itu dapat dengan biaya ataupun bayar yang mencengangkan bagi dirinya. Jadi persoalannya, apakah harga keselamatan kita? Yesaya merangkumkan Injil dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan cara yang sama. Ataupun merangkumkan Injil dalam Perjanjian Lama yang adalah sama dengan Injil dalam Perjanjian Baru. Keselamatan itu kita miliki bukan karena perbuatan kita, tetapi keselamatan oleh kasih karunia. Sejak Allah menjanjikan seorang pembebas kepada Adam dan Hawa yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Keselamatan itu dikatakan dalam pelajaran kita adalah sesuatu yang percuma. Tuhan sudah berikan kepada kita secara percuma, gratis. Dalam arti bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkannya. Perbuatan baik kita yang kita rasa paling baik kita lakukan pun tidak dapat membayar itu. Apapun yang berharga dalam dunia itu di dunia ini tidak dapat membayar yang Tuhan berikan kepada kita ini, yaitu keselamatan. Tetapi pada masa yang sama, pada saat yang sama, kita sudah menerima keselamatan itu
secara percuma. Kasih Tuhan itu secara percuma. Kita sudah menerima dengan cuma-cuma, dan kita juga harus memberikan itu dengan cuma-cuma. Kita sudah mendapatkan secara percuma, dan kita juga harus membagikan itu secara percuma. Di dalam perjalanan sekolah sahabat kita yang seterusnya, ada suatu kalimat yang dikatakan dalam pelajaran kita di dalam ayat Yesaya 58 ayat 8 dan 9 tentang pemikiran dan jalan Tuhan. Dikatakan pemikiran dan jalan Tuhan itu lebih tinggi daripada kita. Tuhan memberikan ilustrasi bagaimana jauhnya pemikiran Tuhan dengan manusia itu seperti tingginya langit dari bumi. Jadi Elder Robert, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan rencana Tuhan yang tingginya ataupun jauhnya tinggi daripada manusia itu seperti tingginya langit dari bumi? Apa yang dikatakan tentang yang Tuhan lakukan ini sangat sukar untuk kita mengerti. Iya, terima kasih R.S. Ben Brian. Baik, di dalam Yesaya pasal 55, ayat yang ke-8 dan ke-9 ada mengatakan bahwa pemikiran dan jalan Tuhan itu lebih tinggi daripada kita, malah seperti ibaratnya seperti bezanya langit dan bumi. Jadi kalau kita lihat semuanya ini, semua rahasia Tuhan atau misteri Tuhan itu di dalam alam semesta ini, yang paling besar adalah misi keselamatan dan juga penebusan Tuhan kepada umatnya. Dan Tuhan telah meninggalkan ataupun meninggalkan kedudukannya di surga yang begitu mulia. Dan dia meletakkan dirinya, atau dalam Alkitab mengatakan, dia membungkuskan dirinya sebagai alamiah manusia. Ataupun dikatakan bahwa dia meletakkan dirinya itu sebagai 100% sebagai manusia. Turun ke bumi dan menjalani kehidupan yang sukar. Malah bukan itu sahaja, tetapi dia berkorban untuk mati dan akhirnya menebus dosa-dosa manusia. Inilah misteri ataupun misteri yang paling besar yang kita tidak paham ataupun kita tidak boleh jangkau. Apa misi yang sebenarnya yang Tuhan lakukan? Baik, tahap pemikiran manusia umpama seperti tahap pemikiran manusia dengan Tuhan umpama seperti langit dan bumi. Dan pelajaran kita mengatakan bahwa kita boleh mengetahui atau merungkai rahasia-rahasia Tuhan ini secara rohani. Apa yang dikatakan tentang secara rohani? Baik, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua dan pasal 1 Korintus pasal 2 ayat 14 ada mengatakan bahwa Allah memberi kita pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan merungkai misteri itu. Jadi maksudnya, apabila ada hubungan kita dengan Tuhan yang rapat, dengan baik, maka Tuhan itu akan memberikan ataupun memberikan rahasia itu kepada umatnya secara beransur-ansur. Dan katanya di sini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memahami misteri atau rahasia Tuhan itu bertumbuh seiring dengan hubungan kita pada Tuhan setiap hari. Maksudnya apabila kita setia kepada Tuhan, apabila iman kita itu begitu besar kepada Tuhan, sebahagian daripada rahasia Tuhan itu kita boleh peroleh. Tapi ingat bahwa bukan semua yang rahasia Tuhan itu atau misteri Tuhan itu kita boleh peroleh. Tetapi apabila hubungan kita dengan Tuhan yang baik, Dia akan memberikan atau merungkaikan secara beransur-ansur. Yang seperti yang terdapat di dalam Kolose pasal 1 ayat 10 mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya
serta berkenan kepadanya di dalam segala hal, dan kamu akan memberi buah di dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi maksudnya di sini, rancangan dan jalan Tuhan yang tinggi itu adalah tahap pemikiran Tuhan dengan manusia adalah sangat berbeza. Tetapi Tuhan memberikan sedikit demi sedikit merungkai rahasia dan misteri Tuhan itu. Apabila hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, apabila iman kita itu tetap teguh kepada Tuhan. Jadi inilah apa yang dikatakan di dalam pelajaran kita, bahwa pemikiran dan jalan Tuhan itu sangat berbeza. Tetapi Tuhan sentiasa memberi pengetahuan kepada umatnya yang sentiasa mencari dan taat setia kepadanya. Kembali kepada moderator kita. Terima kasih Elder. Saya teringat ada satu ayat Alkitab di dalam Ulangan 29 ayat 29 yang memberitahu kita tentang hal-hal yang kita tidak dapat pikirkan, bagaimana Tuhan kita berpikir, cara Tuhan kita berpikir. Dikatakan dalam Ulangan 29 ayat 29, saya bacakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi itulah yang harus kita lakukan, yaitu Tuhan akan memberikan sedikit demi sedikit. Ya, betul. Asalkan kita mempunyai hubungan secara rohani yang dekat dengan Tuhan. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang seterusnya, ada disebut tentang puasa. Imam melakukan pelayanan di bilik Maha Kudus sekali dalam setahun, yaitu dilakukan pada hari pendamaian. Di mana pada waktu itu dosa-dosa Israel, orang Israel akan dihapuskan, dan melalui imam besar, maka umatnya akan didamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya hari itu dipanggil sebagai hari pendamaian. Dan pada hari pendamaian ini juga, pada hari pendamaian itu ada puasa yang diadakan. Jadi IIT Delpon, apakah puasa yang sebenarnya yang disebutkan di dalam Yesaya 58 ayat 3 ini, dan apa sebenarnya yang Tuhan adukan kepada mereka, dan apa sebenarnya yang salah tentang puasa mereka ini? Terima kasih Kak Hadi Ben. Puasa yang telah dinyatakan itu adalah selaras dengan apa yang dikatakan oleh Imamat 16 ayat 29, mengatakan bahwa pada hari itu kamu harus berpuasa dengan merendahkan diri dengan berpuasa. Merendahkan diri dengan berpuasa. Merendahkan diri di situ adalah suatu daripada tanda penyangkalan diri. Tanda penyangkalan diri. Nah, apa yang terjadi kepada bangsa Israel seperti apa yang kita baca di dalam Yesaya 58 ayat 3 ini, bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, menagih kepada Tuhan. Mereka sudah berpuasa, mereka sudah merendahkan diri. Mereka menagih kepada Tuhan. Ada salah kepada cara berpuasa mereka ini. Mereka berpuasa dengan harapan Tuhan akan mengucapkan syabas atas ketakwaan mereka. Mereka mencoba untuk melembutkan hati Allah dengan perbuatan keagamaan mereka. Mereka mau dengan cara beribadah mereka itu, dengan berpuasa mereka itu, mereka mau membeli pengampunan. Allah sama sekali tidak mau itu. Sedangkan apa yang sebenarnya Tuhan mau adalah mengamalkan penyangkalan diri melalui puasa, bertujuan untuk menyatakan kesyukuran, kesetiaan mereka kepada Tuhan.
Sebenarnya Tuhan sudah mengampunkan mereka. Sudah ditebarkan darah itu ke tabir. Di mana pada hari itu imam akan membersihkan itu. Dan tukar habis. Tabir itu akan ditukar habis. Putih habis. Sudah diampunkan. Sebenarnya. Dan kita tahu ini yang terjadi kepada umat, kepada kita sendiri. Saya juga merasakan ada yang salah ataupun saya sadar tentang cara berpuasa saya sendiri. Di mana kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan begini. Sambil kita berpuasa, kita meminta sesuatu. Tuhan, saya sudah berpuasa. Kenapa tiada juga? Adakah itu adalah cara yang betul? Tidak. Sebenarnya kita datang kepada Tuhan, kita berpuasa, kita meminta kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk apa? Supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan, saya ini tiada. Saya ini tiada. Tolong saya, datang kepada saya. Bantu saya mengetahui kehendak Tuhan. Mengetahui kehendak-Mu. Nah, jadi kita harus sadar itu. Kita berpuasa itu adalah suatu tanda menyatakan kesyukuran dan kesetiaan kita kepada Dia. Kembali kepada menderita. Terima kasih IIT Delphon. Ketika kita membaca cerita daripada bangsa Israel ini ketika mereka berpuasa di hari pendamaian, mereka mengira bahwa mereka ini sudah sangat layak dan sudah sangat hebat untuk mendapatkan pujian atas kesalehan mereka ini. Pujian dan atas kesalehan mereka ini, mereka berharap Tuhan akan mengatakan syabas dan tahni atas kesalehan mereka. Tetapi bukan itu sebenarnya yang Tuhan ingin lihat daripada umatnya pada waktu itu. Yang Tuhan inginkan pada waktu itu adalah mereka berpuasa seperti yang dikatakan tadi untuk merasakan kesyukuran dan terima kasih mereka kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Itu sebenarnya yang Tuhan ingin lihat. Dan itulah sebenarnya cara yang salah bagaimana umat Israel pada waktu itu berpuasa. Dalam waktu kita berpuasa, dikatakan dalam pelajaran kita, bukan hanya kita menahan lapar untuk makan dan minum. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan pada saat kita berpuasa adalah penyangkalan diri. Nah, Elder Robert, sebenarnya apakah tindakan yang dianggap Tuhan itu sebagai suatu penyangkalan diri yang sejati? Oke, terima kasih sekali lagi kepada R.S. Ben Brian. Saya bersependapat apa yang dijelaskan oleh IIT Delphon sebentar tadi, yang mengatakan bahwa puasa itu sebenarnya adalah sesuatu yang diperlukan di dalam ibadah kita. Dan apa yang berlaku pada bangsa Israel pada waktu hari pendamaian ialah mereka berpuasa pada masa itu untuk menyatakan terima kasih di atas pengampunan dosa ataupun apa yang dilakukan oleh imam di Ka'bah suci itu, dan tanda terima kasih untuk menyatakan sebab dosa mereka sudah diampuni. Tetapi apa yang mereka lakukan di dalam hal ini ialah bangsa Israel itu, walaupun mereka berpuasa, tetapi tindakan-tindakan mereka sama juga seperti yang biasa. Nah, di dalam pelajaran yang seterusnya ini mengatakan bahwa berpuasa itu adalah salah satu yang diperlukan di dalam ibadah kita sebagai merendahkan diri di atas penurutan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu sebenarnya bukan itu sahaja yang dilakukan pada waktu puasa. Nah, untuk menjelaskan ataupun untuk melihat kepada apa yang tindakan ataupun penyangkalan pada pada puasa itu, mari kita lihat contoh apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Pada waktu
Yesus melayani di bumi, Yesus adalah sangat setia kepada ajaran, beribadat, dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, bukan sahaja Yesus mengamalkan puasa, tetapi melakukan tindakan ataupun perbuatan-perbuatan seperti melayani orang-orang miskin dengan melayani dengan memberikan makanan, atau dia memberi kesembuhan kepada orang lain dan juga memberi pelayanan kepada orang lain. Nah, apa yang kita lihat di sini ialah puasa itu adalah sesuatu yang perlu di dalam peribadatan kita untuk merendahkan diri dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi pada masa yang sama, kita juga melakukan perkara-perkara yang baik seperti melayani orang lain. Dan inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan ataupun disarankan oleh Tuhan, puasa dan juga melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi sebenarnya semua orang boleh beragama ataupun beragama dan boleh melakukan ritual keagamaan yang tepat. Betul kan, Ben? Dan semuanya itu boleh dilakukan, tetapi kita lihat contoh apa yang diteladani oleh Yesus itu sendiri. Yang mengatakan di sini bahwa meskipun Yesus sangat setia kepada keagamaan dan juga waktunya, tetapi Yesus lebih memusatkan perhatian dan tindakannya seperti penyembuhan, melayani orang-orang yang miskin, dan juga memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan, seperti yang mau dilihatnya kepada bangsa Israel itu sendiri. Tetapi bangsa Israel seperti yang dijelaskan oleh panel tadi, mereka berpuasa semata-mata untuk ingin melihat kelembutan daripada Tuhan, membalas kebaikan daripada ketakwaan itu. Tetapi tindakan mereka adalah sama saja tidak menuruti firman Tuhan. Jadi inilah yang sebenarnya diperlukan oleh Tuhan, berpuasa dan mempunyai pelayanan. Kembali kepada moderitas terus. Terima kasih Elder Robert. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga ada menghubungkan tentang hari Sabat dan juga hari pendamaian. Jadi kalau kita mempelajari sekolah sahabat kita, hari pendamaian itu ataupun hari pendamaian tahunan merupakan hari Sabat karena itu dilakukan pada hari Sabat. Dan perayaan istimewa Sabat ini serupa dengan hari Sabat mingguan yang kita rayakan setiap minggu, Sabat kita. Kita pergi ke gereja setiap hari Sabat. Itu sama seperti hari pendamaian tahunan ini. Karena hari pendamaian tahunan dilakukan pada hari Sabat. Oleh sebab itu, seperti yang diterima oleh gereja kita, Seventh-day Adventist, yang awal, peraturan bahwa tempo perhentian pada hari pendamaian berlangsung dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, yaitu 1 hari. Berdasarkan di dalam Imamat 23 ayat 32. Dia memberitahukan kita bahwa hal yang sama berlaku pada hari Sabat mingguan. Jadi yang berlaku pada hari pendamaian tahunan ini dengan hari Sabat mingguan itu adalah sama, walaupun di dalam konteks utama Yesaya 58 ayat 13 dan 14 ini adalah hari perayaan Sabat pendamaian, message-nya juga dipraktekkan pada hari Sabat mingguan. Jadi EIT Delfon, bagaimana kita dapat menjadikan pengalaman Sabat kita itu seperti yang digambarkan dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14 ini. Terima kasih, Pak Ben. Saya suka untuk membacakan ayat tersebut ya. Dalam Yesaya 58 ayat 13 ini. Kepalanya adalah menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku,
Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Baik. Menginjak-ninjak hari kudus Tuhan. Tidak menginjak-ninjak hukum Sabat. Hari perdamaian dengan hari Sabat samaan yang sama kan? Bukan? Iya. Ya. Sama. Jadi, apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Adakah itu persoalan tersebut? Nah, kalau kita lihat dalam pelajaran kita sebelum ini, di mana teladan Yesus sendiri pada hari Sabat dia buat apa? Dia melayani. Kadang kita datang ke gereja. Kita datang ke gereja dengan tengok jam, oh kita on time. Oh, ibadah yang baik. Kita nampak orang lewat datang ke gereja. Orang datang gereja lewat jam berapa sudah ini? Kita datang ke gereja untuk buat apa? Kita datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan ataupun untuk menghakimi orang. Nah, hari Sabat. Teladan Yesus sendiri. Hari Sabat itu adalah masa untuk kita melayani. Siapa? Melayani sesama manusia. Kalau kita lihat dalam Yesaya 58, 1 sampai yang ke-14 ini, ada 3 tema utama. Yaitu penyangkalan diri, kebaikan sosial, dan hari Sabat. Nah, 3 tema tersebut ada perkaitan mereka. Yaitu melibatkan penumpuan kepada Tuhan. Dan keutamaan-keutamaan Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Kemudian kebaikan sosial itu adalah sesama manusia. Melayani sesama manusia. Dan juga hari Sabat itu kita apa? Menuruti hukum. Menuruti hukum Tuhan. Hukum Sabat tersebut. Nah, sekali lagi saya katakan kebaikan sosial itu kita mengikuti teladan Yesus. Mengikuti teladan Yesus. Seperti apa yang pelajaran kita katakan ini. Mengikuti teladan Yesus. Dan di dalam hari pendamaian, kaitannya dengan hari pendamaian dan juga hari Sabat ini juga hal yang sama kita lakukan pada waktu hari pendamaian, begitu juga dilakukan pada hari Sabat mingguan ini. Dikatakan sepanjang hari Sabat itu, di hari pendamaian, dilakukan pada hari Sabat, ada diadakan puasa 1 hari penuh di hari pendamaian itu, pada waktu hari Sabat. Dan pada hari Sabat itu adalah hari kudus, yaitu Sabat. Ada puasa menahan lapar dan haus, dan ada juga kegiatan yang seperti katakan tadi, kegiatan sosial seperti melayani orang yang tertindas, memberi orang makan, dikatakan orang yang tidak punya makan, janda, yatim, dan sebagainya. Dalam arti kata yang lebih mudah untuk kita pahami, melayani orang yang kekurangan. Iya, betul. Jadi, sesuai dengan judul kecilnya, ataupun tajuk kecil, waktu untuk kita. Jadi inilah waktu yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu pada hari Sabat, yang dapat pelayanan yang dapat kita lakukan, waktu yang Tuhan sudah berikan, pelayanan yang kita dapat lakukan itu pada hari Sabat, setiap hari Sabat. Itulah waktu kita. Jadi itulah sebabnya hari Sabat itu bukan berfokus kepada apa yang kita makan, bagaimana kita menyucikannya, kita seperti yang dikatakan dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Tetapi pada orang lain yang tidak makan, mendapatkan makanan yang kita berikan bagi mereka. Artinya kita melayani orang yang memerlukan. Itu kita boleh lakukan pada hari Sabat. Bukan hanya ibadah saja,
Karena kita punya ayat hafalan, bukan ibadah itu saja yang Tuhan mau lihat, tetapi bagaimana kita melayani sesama. Dan tindakan ini akan membawa sukacita, sahabat, kepada mereka yang melakukannya, bersenang-senang kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat ke-14, Yesaya 58 ayat 14. Kita sudah sampai di penghujung pelajaran sekolah sahabat kita. Sebagai kesimpulan untuk pelajaran sekolah sahabat kita, ketika kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu, melakukan pelayanan kasih dan kebajikan, maka hal yang perlu kita lakukan, kita perlu mengadakan penyangkalan diri dengan cara apa? Yang pertama, tidak mementingkan diri. Yang kedua, tidak sombong. Yang ketiga, hidup sederhana. Dan yang keempat, hidup secara hemat ataupun berjimat. Dan ketika kita berada di rumah melihat ada baju, makanan banyak, uang yang cukup, dan lain yang sebagainya, ingat bahwa itu semua bukan hanya untuk kita saja, tetapi harus juga dibagikan kepada mereka yang memerlukan. Tuhan mengampuni manusia dengan belas kasihannya yang besar, dan Ia menuntut agar yang sudah diampuni ini juga melakukan hal yang sama kepada manusia. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma, secara percuma kepada manusia. Dan bagaimana cara kita membalas kasih Tuhan itu adalah kita bagikan pula itu kasih Tuhan itu kepada orang lain. Kita memberikan apa yang kita ada kepada orang lain secara cuma-cuma. Kasih itu harus dilaksanakan bukan hanya sebatas dipelajari dan dipraktikkan secara liturgi saja, tetapi kita boleh praktikkan itu melalui pelayanan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Elder Robert yang sudah menemani saya, begitu juga dengan IIT Delfon. Kiranya apa yang kita sudah pelajari pada Sabat ini, pelajaran sekolah Sabat kita, memberikan satu pengajaran yang baru dalam mana kita mau beribadah. Kita dapat memperbarui cara kita beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang beragama, kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita juga merendahkan diri dan melayani orang yang memerlukan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, dan pada saat ini saya mengundang IIT Delfon untuk membawa kita dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih syukur ya Tuhan atas masa yang Kau telah berikan kepada kami, menjangkau kasih Tuhan. Tuhan, ajari kami cara beribadah yang sebetulnya ya Tuhan. Ajari kami agar kami ini dapat menunjukkan kasih yang sebenar, yang daripadamu ya Tuhan. Sehingga lebih ramai orang datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau mempergunakan kami dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.